Oke, baik anak-anak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan kita akan berfokus mengenai urutan takson dalam klasifikasi dan kunci determinasi. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai keanekaragaman, lalu tahapan atau cara tentang klasifikasi makhluk hidup. Boleh dibuka buku paketnya? Udah ketemu halaman berapa? Tentang urutan takson dalam klasifikasi? 59. Oke, ada di 59 ya, klasifikasi makhluk hidup. Silahkan dibuka anak-anak Ibu kelas 7B. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Ya, betul ada di halaman 59. Kita akan berfokus pada yang keduanya, yaitu urutan takson dalam klasifikasi. Oke, sudah dibuka semuanya? Share screen Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup itu dikelompokkan dalam satu tingkatan yang disebut dengan takson. Nah, dalam takson ini, makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Inilah susunan tingkatan takson dalam makhluk hidup. Yang tertinggi itu adalah kingdom atau kerajaan, lalu di bawahnya ada filum untuk hewan, dan ada divisio sebutan untuk tumbuhan atau kelompok tumbuhan. Lalu tingkatan selanjutnya ada kelas, lalu ordo, familia, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Nah, makhluk hidup itu jika dia semakin ke bawah atau misalkan dia satu spesies, itu artinya makhluk hidup tersebut semakin banyak persamaannya. Seperti yang dikatakan pada tabel yang kedua nih, bila semakin sedikit persamaannya nih makin jauh. Kalau ini semakin banyak persamaannya, maka semakin dekat kekerabatannya. Jadi, seperti contohnya kalau manusia, mungkin kita dengan kakak kita akan lebih mirip dibandingkan kita dengan sepupu kita. Karena kita dengan kakak kita kekerabatannya dekat, yaitu sebagai adik dan kakak, satu ayah dan satu ibu. Tapi kalau dengan sepupu, kita satu kakek dan satu nenek, kekerabatannya jauh. Makanya mungkin persamaan di antara kita dan sepupu kita akan semakin banyak dibandingkan dengan kita dengan kakak atau adik kita. Jadi, jika suatu makhluk hidup satu jenis, maka dia pasti banyak persamaannya. Kekerabatannya juga semakin dekat dibandingkan dengan makhluk hidup yang hanya satu bangsa atau bahkan satu kelas. Karena ini akan menjadi kebalikannya, jika semakin ke atas nih, maka apa yang akan terjadi? Yaitu yang ini. Semakin sedikit persamaannya, ini jika yang makin ke atas ya, penjelasannya di kolom ini, yaitu semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatan. Kayak seolah-olah nih, jenis itu adalah kita dan adik kita, genus itu dengan sepupu kita. Pasti ciri-ciri kita lebih banyak sama adik atau sama sepupu? Adik. Sama adik kan, artinya persamaan kita sama adik semakin banyak, makanya kita kerabatan kita semakin dekat. Makanya suka ada yang bilang gini, oh saudara, oh iya itu kerabat jauh. Karena kenapa kok kerabat jauh? Yang saudaraannya nenek aku sama neneknya dia, misalkan gitu ya. Begitupun dengan makhluk hidup. Kita dengan kera. Kalau Bu Risma dengan anak-anak Ibu kelas 7B, kita satu jenis, kita manusia. Maka kerabatan ciri kita sama, banyak persamaan di antara kita. Dibandingkan persamaan kita dengan kera. Mungkin kita dengan kera hanya satu suku. Kita mamalia, misalkan. Kita satu kelas mamalia. Mungkin kita satu bangsa, mungkin kita satu suku dengan kera. Tapi kita nggak satu jenis. Ada yang membedakan antara manusia dengan kera. Makanya kekerabatan ibu dengan farel nih contohnya yang sesama manusia akan lebih
Dekat, kekerabatan ibu dan Farel dekat karena kita sama-sama manusia. Persamaannya pun banyak dibandingkan dengan kita dengan kera. Karena mungkin nanti kita lihat manusia dengan kera itu sampai tingkatan mana satu kelompoknya. Ya. Jadi ini adalah urutan tingkatan. Biasanya mungkin kalian pernah mendengar kalau di daerah mana, di suatu daerah di Indonesia mungkin ada yang menggunakan kasta, atau mungkin kalian di pelajaran sejarah dulu pernah belajar mengenai kasta di zaman dahulu, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, dalam manusia atau makhluk hidup, bukan manusia, mohon maaf, itu ada tingkatan-tingkatannya juga yang disebut dengan takson. Gimana? Semakin ke bawah, semakin banyak persamaannya, maka kekerabatan kita semakin dekat. Tapi kalau semakin ke atas nih, semakin kita ke kingdom, itu persamaan kita semakin sedikit, artinya kekerabatan kita semakin Jauh. semakin jauh. Nah, gimana sih Bu contohnya tingkatan takson? Ini adalah contoh, misalkan ada soal urutan takson tumbuhan cempaka. Nah, ini sebenarnya bisa kita dapatkan ya, ada pada buku-buku klasifikasi. Nah, ternyata tumbuhan cempaka itu kingdomnya pelantai. Udah jelas sama kucing beda dong, karena kucing hewan ya. Ternyata filmnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Misselia, dan spesiesnya Misselia campaka. Mohon maaf, ini harusnya yang genus Misselia-nya juga miring ya tulisannya. Nanti kita belajar di akhir yaitu tentang penulisan nama Latin. Nah, ini adalah asal-usul, nak. Asal-usul tumbuhan cempaka. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi, mau itu manusia, hewan, tumbuhan, mereka punya asal-usul. Mereka punya keluarga. Misalkan kayak Bu Risma, oh, dua bersaudara yang satu jenis, ibunya siapa, kakeknya siapa, terus buyutnya siapa, Bu Risma dari suku Sunda, terus nanti misalkan dari mana. Nah, itu kita kan punya asal-usul ya kalau dalam manusia. Begitupun hewan dan tumbuhan, mereka punya kelompoknya, mereka punya asal-usul. Contoh selanjutnya adalah, nah ini, mohon maaf. Kalian mungkin tahu ini siapa? Yang sebelah kiri? Yang ini? Macan tutul ya. Yang kanan adalah harimau. Mereka punya silsilah yang berbeda. Dua-duanya kerajaannya atau kingdomnya animalia. Dua-duanya filumnya chordata, yaitu hewan bertulang belakang. Baik macan tutul ataupun harimau, mereka kelasnya mamalia, yaitu bertulang belakang. Ingat, kita sama loh dengan harimau, kita sama dengan macan tutul, tapi sampai tingkat kelas. Kita sama dengan macan tutul, kita sama dengan harimau, tapi hanya sampai tingkatan kelas. Karena kita sama-sama chordata, kita sama-sama mamalia. Dan manusia kalau dalam tingkatan ini maksudnya animalia ya, tidak pelantai. Nah, tapi kita bukan karnivora, karena kita omnivora kan, pemakan segala kalau manusia. Makanya kita dengan macan tutul dan harimau berhenti. Keluarga kita hanya satu kelas. Kita satu kerajaan animalia, kita satu filum chordata, kita satu kelas mamalia, tapi kita tidak satu ordo, makanya berhenti. Nah, tapi kalau macan tutul dan harimau, mereka sama-sama karnivora, pemakan daging. Mereka sama-sama Felidae. Ya. Lalu mereka sama-sama dari genus Panthera. Felidae itu kucing-kucingan, harimau-harimauan, itu semuanya dia termasuk dalam famili Felidae. Terus genusnya Panthera, tapi kenapa yang satu disebut macan tutul? Kenapa yang satu disebut harimau? Karena mereka tidak satu jenis. Nama latinnya pun berbeda. Ada ciri yang berbeda antara macan tutul dan harimau. Makanya si macan tutul itu panteranya Panthera pardus, kalau harimau namanya Panthera tigris. Jadi antara macan tutul dan harimau mereka berkerabat sampai genus. Tapi mereka berbeda spesies. Kalau mereka sama-sama spesiesnya Panthera pardus, dua-duanya disebutnya
macan tutul. Kalau disebut spesiesnya Panthera tigris, dua-duanya disebut harimau. Berarti macan tutul dan harimau mereka sampai kemana kekerabatannya? Panthera. Sampai Panthera, Sampai genus. yaitu sampai genus. Sedangkan kita manusia dan mereka hanya sampai apa? Kelas. Klasik. Kelas. Atau klasis. Artinya terbukti dong, semakin banyak ciri-ciri antara dua makhluk hidup, mereka kekerabatannya semakin dekat kan? Macan tutul dan harimau kekerabatannya dekat. Karena ciri-ciri mereka banyak nih. Mereka sama-sama karnivora, sama-sama kelompok kucing. Terus mereka di sini sama-sama dari genus Panthera. Tapi kalau kita dengan macan tutul atau kita manusia dengan harimau, ciri-ciri kita hanya 3, yaitu animalia, chordata, dan mamalia. Makanya kekerabatan kita agak jauh dengan harimau dan macan tutul. Tapi kalau harimau dan macan tutul, mereka memiliki kekerabatan yang lebih dekat, yaitu karena mereka punya ciri karnivora, felidae, dan panthera. Berarti terbukti kalau semakin banyak ciri-ciri kekerabatan dua makhluk hidup, yaitu semakin dekat. Tapi kalau semakin banyak atau hanya semakin sedikit persamaan dari makhluk hidup, maka kekerabatannya semakin jauh. Ya. Atau misalkan nanti kalau ada soal jangan kebolak-balik. Semakin sedikit persamaan berarti semakin jauh. Tapi kalau semakin banyak perbedaan, kan itu kata anonim dari semakin banyak persamaan ya. Berarti kalau semakin banyak perbedaan, artinya semakin jauh juga. Jadi jangan kebolak-balik dengan kata-kata perbedaan dan persamaan. Ya, intinya kalau ciri-cirinya makin banyak, maka kekerabatannya makin dekat. Kalau ciri-cirinya yang sama itu semakin sedikit, maka kekerabatan dua makhluk hidup semakin jauh. Paham sampai sini anak-anak Ibu kelas 7B? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi inilah urutan takson pada makhluk hidup. Ibu kita dari mana? Tenang aja, kalau untuk tingkatan SMP nanti kalau ada taksonomi, urutan takson, di soal udah ada urutan taksonnya. Kalian nggak perlu nebak-nebak ordonya si macan tutul apa, Bu. Terus pemilihnya si harimau siapa, Bu. Nanti akan ada di tingkatan taksonnya. Nah, makanya Bu Risma tuliskan di atas. Macan tutul dan harimau mereka satu genus tetapi berbeda jenis. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang tingkatan takson. Kok Bu Risma tahu sih dia karnivora? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ada yang disebutnya kunci identifikasi anak-anak. Mungkin ketika kalian main ke kebun binatang atau kalian main mungkin ke taman, kalian ada yang bertanya-tanya, itu tumbuhannya namanya apa ya? Atau itu hewan namanya apa ya? Atau mungkin orang tua kalian di rumah punya bunga yang mirip, namanya apa ya? Ini bunga ada 2 jenis nih, gitu. Kita seolah-olah tidak tahu itu adalah makhluk hidup tersebut namanya apa. Atau dia termasuk ke dalam kelompok mana. Tetapi kita bisa mengetahui dengan cara mengidentifikasinya. Identifikasi itu kita mengamati. Menggunakan apa kita? Menggunakan kunci determinasi namanya. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Kayak tadi kan, kok Bu Risma tahu dia Felidae, dia Panthera, dia apa? Selain memang ada di buku klasifikasi, kita juga bisa mengidentifikasi atau menentukan kucing itu dia kelompoknya sama siapa, atau mungkin harimau dengan siapa, itu menggunakan yang namanya kunci determinasi. Pada kunci identifikasi ini tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contoh kunci identifikasi. Apa sih Bu bedanya kunci identifikasi sama kunci determinasi? Nah, ini kalau yang bentuknya kayak gini, ini kunci identifikasi untuk kita mengident. Kalau nanti udah ketemu kuncinya, itu disebut kunci determinasi. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh kunci identifikasi. Nah, kalau
kalian, nanti kalian akan diberikan penggalan-penggalan kayak gini. Bu Risma punya buku kunci identifikasi tumbuhan. Itu satu buku. Jadi kalian mau nyari nama tumbuhan apapun ada di buku itu. Jadi nanti Bu Risma, kalau lagi kuliah tuh waktu itu nggak boleh searching. Misalkan ada tumbuhan nih, dikasih tahu. Ada tumbuhan nih, coba cari namanya apa, itu nggak boleh searching. Padahal mungkin akan lebih sangat mudah dan cepat. Tapi kita belajar pakai kunci determinasi, dilihat dari apa anak-anak? Dari ciri-ciri yang terlihat. Kita pakai konsepnya Linnaeus. Untuk mengklasifikasikan, kita melihat ciri-ciri. Ini adalah contoh dari kunci identifikasi. Nah, sekarang Bu Risma mau kasih contoh soal. Yuk kita bareng-bareng. Misalkan, contohnya gini. Carilah atau tentukan berdasarkan kunci identifikasi tersebut, tentukan kunci determinasi dari hewan kucing. Ya, misalkan ini soalnya seperti ini. Yuk diperhatikan semuanya karena habis ini kita akan langsung latihan soal supaya paham ya. Ke Bu Risma taruh soalnya di sebelah kanan dia yang putih ya. Ya, perhatikan semuanya. Berdasarkan kunci identifikasi tersebut, tentukan kunci determinasi dari hewan kucing. Mungkin kita bisa tahu ya ciri-cirinya kucing ya. Semuanya sudah pernah lihat kucing kan? Kita sudah berinteraksi mungkin dengan kucing. Oke. Lihat semuanya anak-anak ibu, tidak ada yang melakukan aktivitas yang lain karena ini perlu ketelitian. Dan kita akan langsung latihan soal supaya kalian paham. Ya, supaya nanti latihan soalnya bisa. Mohon semuanya perhatikan anak-anak ibu ke depan untuk mencari kunci determinasi. Nah, nanti setiap soal ibu akan kasih kunci identifikasinya. Yang kalian cari itu adalah kunci determinasi. Oke, soalnya adalah berdasarkan kunci identifikasi tersebut, tentukan kunci determinasi dari hewan kucing. Kita mulai dari paling atas anak-anak. Ini adalah satu ciri makhluk hidup. Yang pertama, 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Menurut kalian, kucing bertulang belakang nggak? Bertulang belakang. Iya. Iya, bertulang belakang belakang. ya. Kita bisa lihat nih dari contoh yang gampang. Oke, berarti untuk 1, kita pilihnya 1A. Karena bertulang belakang. Kita nggak pilih 1B. Kita lihat, kalau 1A, titik-titik ke belakang itu petunjuk anak-anak. Titik, 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 2. Artinya, kita disuruh lanjut ke nomor 2. Kita kayak main games ya. Kita disuruh lanjut ke nomor 2. Kita baca nomor 2. Tubuhnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah sih kalau kucing? Tidak selalu Tidak basah. Tidak ya. Berarti kita milihnya 2B ya. Nggak milih Ya. yang 2A. Berarti karena kita milih 2B, kita disuruh lanjut ke nomor berapa? 4. 4. Kalau kita milihnya 2A, kita disuruh lanjutnya ke nomor 3. 3. Karena menurut kita kucing itu tubuhnya tidak selalu basah, makanya lanjut ke nomor 4. Berarti nomor 3 dilewat anak-anak. Karena setiap kunci nggak harus dipakai. Petunjuk kita adalah langsung ke nomor 4. Oke. Menurut kalian, kucing itu menyusui anaknya atau enggak sih? Menyusui. Berarti 4A apa 4B? 4A. 4A. Lihat, udah ketemu, ternyata udah nggak ada petunjuk. Berarti kucing adalah Mama Lia. Nah, berarti kita bisa nulis di sini anak-anak. Kunci determinasi kucing, titik 2. 1 apa? A. 1A, 2B. B, 4A. 4A. Yap, kelihatan kan di share screen-nya masih di bawah? Iya, kelihatan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kunci determinasi kucing adalah 1A, 2B, dan 4A. Gitu, gampang kan? Gampang ya, kayak main games kita lihat dari ciri-ciri yang nampak. Karena apa? Ingat Bapak Linnaeus bilang,
langkah yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan, ini kita adalah mengklasifikasikan. Oh, berarti kucing itu kelompok Mama Lia. Paham? Paham. Sekali lagi ya, tunggu sebentar. Sekali lagi kita coba, Bu Risma ganti soalnya, masih pakai kunci yang ini. Berdasarkan kunci identifikasi berikut, tentukan kunci determinasi. Apa maunya? Burung. Apaan ya? Oke, kita pakai burung. Oke, anak-anak ibu, burung bertulang belakang enggak? Iya, bertulang belakang. Berarti 1A apa 1B? 1A. Oke, kita lanjut ke nomor berapa? 2. Oke, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Selalu basah atau enggak kalau burung? 2B. 2B, enggak selalu basah. Lalu suruh lanjut ke nomor berapa kalau milih B? 4. 4. Menyusui anaknya enggak sih burung? Enggak. Berarti 4A apa 4B? 4B. Nah, kalau 4B kita masih disuruh lanjut nomor A. Burung itu bertelur atau enggak? Bertelur. Makanya 5A. 5A. Oke, berarti di sini kita bisa tulis kunci determinasi burung apa? 1A, 2B, 4B, 5A. 1A. Siapa tadi yang menyebutkan? Tristan. Tristan. 1A, 2B, 4B, 5A. 4B, 5A. Beda nggak sama yang tadi? Ini kan burung. Kalau tadi kita sempat membuat, yaitu yang apa? Kucing ya? Sedangkan kalau tadi kucing gimana? Kunci determinasi kucing, yaitu 1A, 2B, 2B 4A. sama 4A. Beda nggak kucing sama burung? Beda. Beda ya, karena burung itu dia 5A, yaitu aves. Tapi sedangkan kalau untuk kucing, dia 4A, yaitu Mama Lia. Paham sampai sini? Paham. Oke, untuk membuat kalian lebih paham, kita latihan soal ya. Kita latihan soal, buka LMS-nya sekarang anak-anak ibu. Bu Risma akan berikan informasinya di LMS. Yuk silakan dibuka LMS-nya. Nanti kita lanjutkan kembali untuk pembahasan materinya. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai ya latihan soalnya. Tadi kita sudah latihan soal di LMS mengenai kunci determinasi. Good job. Nilainya juga bagus-bagus. Tadi diulang 2 kali mencoba juga nilainya naik ya. Yang tadinya salah bisa memperbaiki. Yang masih ada salah nanti coba direview salahnya di mana. Nah, dan terakhir pada materi si klasifikasi ini atau pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai metode penamaan ilmiah. Mungkin tadi ketika kita belajar takson, kalian mendengar Panthera tigris, Panthera pardus, ya, Michelia campaka, itu adalah nama ilmiah atau nama Latin. Nah, Bapak Linnaeus ini, dia juga setelah mengklasifikasikan, dia menggunakan simbol penamaannya disebut binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Ada aturan yang dibuat oleh Bapak Linnaeus Carolus dalam membuat nama ilmiah. Yaitu yang pertama harus terdiri dari 2 kata Latin. Ya, tadi contohnya itu adalah Panthera tigris. Ya. Lalu kata pertama itu menunjukkan apa anak-anak? Genus. Lihat, ini di soal ulangan sering banyak ada, tapi kalian suka ada yang salah. Jadi, yang pertama itu harus ada 2 kata. Yang pertama itu Panthera menunjukkan genus. Nah, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Lihat, bukan Panthera tigris. Yang kedua, salah ya. Yang pertama yang betul. Yang kedua ini salah. Yang pertama harus ditulis dengan huruf kapital. Lalu kata kedua ini merupakan spesies. Tigris itu adalah spesies.
Jadi, nih, huruf pertamanya harus besar, dia menunjukkan genus, tigris menunjukkan spesies, dan harus diawali huruf kecil. Oke? Paham? Jadi huruf pertama di kata pertama itu P besar, yang keduanya T kecil. Kalau seperti ini salah, karena P-nya besar. Atau mungkin ada lagi di bawahnya, atau pilihan lagi Panthera tigris. T-nya yang besar di sini. Ini juga salah, ya. Yang betul yang pertama. Lalu ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Nah, ini kan Bu Risma ngetik di sini. Berarti kan nggak ada italik ya kalau kita pakai share screen. Berarti Bu Risma wajib memberikan garis bawah. Tapi garis bawahnya terputus. Panthera, lalu dilanjut tigris. Dan huruf G, huruf Y, huruf J yang panjang itu menjuntai di bawahnya harus di bawah garis. Tapi kalau kita pakai di Microsoft Word, kan kita bisa italik ya. Bisa miring, jadi tinggal di blok, lalu kalian miringkan. Nah, kalau nulis tangan, Bu, aku bisa kok nulis miring, tapi semiring apapun tulisan kalian akan tetap dianggap tidak miring. Jadi kalau kalian nulis di buku catatan, harus diberi garis bawah, seperti yang Bu Risma tulis di sini, Panthera tigris, pakai garis bawah. Huruf pertama di kata pertama huruf besar, huruf kedua di kata kedua tigris huruf kecil, lalu di garis bawah. Tapi kalau kita ngetik di Microsoft Word dan aplikasi lainnya, itu kita bisa diitalikan, ya. Seperti itu. Jadi yang benarnya gimana, Bu? Kalau diitalikan. Nah, Bu Risma share screen menggunakan Microsoft Word ya, supaya contoh kalau misalkan kita mengetik. Nah, jadi kalau tadi kan contoh kalau di buku, yang betul berarti Panthera tigris. Lalu setelah itu kalian blok, lalu di italik seperti ini. Ini adalah yang betul. Nah, terus kalau yang bawahnya ada Panthera tigris. Lalu ada Panthera tigris atau ada juga Panthera tigris. Coba anak-anak, kalau ada pilihan seperti ini A, ini B, ini C, dan ini D. Yang betul yang mana? A, B, C, D. A. Yang A. Sorry, ini ada dua yang sama. Ya, A, B, C, atau D? C. C. Yang C. Yang C. Yang C. Yang lain? Coba. Farah boleh jelasin ke teman-teman kenapa jawabannya yang C? Syaratnya seperti apa tadi? Ya. Karena yang buat genus itu harus huruf kapital depannya. Betul. Ini menunjukkan apa tadi? Genus. Menunjukkan genus. Oke, ya. Berarti ini adalah genus. Harus apa? Harus huruf kapital. Baik. Berarti ini adalah genus. Genus, maka huruf pertama kapital. Oke, selanjutnya. Bu, kok yang Ibu ketik Kenapa? Tadi soalnya yang Ibu tulis itu genus nggak muncul. Oh, sekarang udah muncul belum? Udah. Baik, selanjutnya. Kenapa lagi yang ini? Karena yang keduanya menunjukkan apa? Tigris itu menunjukkan spesies. Oke, menunjukkan spesies. Terus huruf kecil. Pertama kecil. Baik, seperti itu ya anak-anak Ibu dalam penulisan nama ilmiah. Lalu kenapa yang C juga? Karena
Karena Apalagi? kalau penulisan Ya. itu ATM-nya harus di italik kalau tidak di underline. Betul, menggunakan italik atau dimiringkan karena kita pakai ketikan, kecuali kalau misalkan kita menulis tangan maka baru di underline. Makanya jawabannya yang C. Kenapa nggak yang A? Yang A itu yang keduanya dia Huruf besar. kapital. Yang Besar. ini dia tidak di italik. Kalau yang D, yang pertamanya malah yang kecil, yang keduanya besar, terus tidak di italik juga. Seperti itu. Paham semuanya anak-anak Ibu? Jadi kalau spesies itu hurufnya kecil sama dimiringin ya? Betul, dimiringinnya semua ya. Genus dan spesies dimiringin. Genusnya hurufnya besar, spesiesnya hurufnya kecil. Tapi dimiringkan atau diitaliknya semua. Paham? Paham. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim karena sudah masuk ke pembelajaran selanjutnya juga. Berarti Bu Risma sudah selesai hari ini anak-anak Ibu terima kasih. Kita sudah membahas tadi mengenai urutan takson mulai dari kingdom sampai ke spesies, lalu kita sudah latihan soal mengenai kunci determinasi dan diakhiri dengan penamaan atau binominal nomenklatur untuk menulis nama ilmiah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kingdom-kingdomnya, supaya nanti kalian bisa mengklasifikasikan lebih banyak makhluk hidup kembali. Ya, semoga apa yang dipelajari tadi seperti yang Bu Risma katakan bermanfaat, berkah untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu kelas 7B. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.